aja di situ. Sudah ada linknya, tinggal ini aja. Nanti kemarin masuk cuma 3. Dua menit lagi kita mulai ya. Ada nggak ada? Karena kalau ditunggu terus sampai jam 10 juga nanti bakalan terlambat. Remaja ya? Oke, semuanya kita mulai ya. Selfie. Selfie. Ya. Boleh ya? Ya. Yuk, Dora, oke ya. Kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, kan enggak touch screen itu. Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih malam hari ini persekutuan remaja kembali kami boleh adakan melalui Zoom. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami. Tuhan memimpin, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan Tuhan. Berkati kami yang sudah bergabung, maupun rekan-rekan yang masih sedang mengerjakan sesuatu,
supaya segera boleh bergabung. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan menaikkan satu pujian lagi. Kehidup ini adalah kesempatan. Sesudah itu nanti firman Tuhan disampaikan oleh Dora, dan sesudah itu nanti baru kita doa lalu ada sharing ya. Iya banget. Karena Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, silakan Dora. Sebelum kita renungin firman Tuhan malam ini, kita doa dulu ya. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa sama-sama berkumpul Bapak buat mengikuti persekutuan remaja. Mungkin masih dalam kondisi kayak gini Tuhan, bukan kebaktian berkumpul secara fisik, kami cuma bisa berkumpul secara online, tapi kami percaya mau kayak gimana pun bentuk perkumpulan kami, bentuk persekutuan kami, tapi Tuhan bakal tetap hadir, Tuhan bakal dapat berbicara sama setiap kami ya Tuhan. Sekarang kami menyerahkan perenungan firman Tuhan malam ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau saja yang berbicara, Tuhan pakai hamba-Mu agar dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan baik ya Bapak, dan firman Tuhan hari ini bukan cuman sekedar ngomongan doang, tapi bisa diterapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya. Jadi hari ini saya mau bawain satu tema, yaitu keunikan yang menjadi berkat. Pertama-tama kita buka Alkitab kita dulu ya, dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 saya bacain, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacain, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi selama kehidupan kita sebagai orang Kristen, pasti kita sering banget kan dengar kata-kata, mungkin di gereja, mungkin dibilang sama pendeta, sama senior kita di gereja, sama siapapun itu, orang-orang bilang Allah bakal menyertai kita, Allah bakal memberkati kita, Allah nggak bakal pernah ninggalin kita dan segala macamnya.
apalagi di masa-masa selama kita lagi ngadepin masalah gitu, atau kayak di masa-masa kayak corona gini, di mana banyak banget masalah yang kita hadapin, kita pasti sering banget dengar kata-kata kayak gitu. Pernyataan itu nggak salah, pernyataan itu semuanya benar-benar aja. Tapi ada satu pertanyaan nih, Allah menyatakan penyertaannya itu, Allah menyatakan berkat-berkatnya itu lewat apa sih? Gimana kita tahu kalau Allah itu udah memberkati kita? Bentuk berkatnya Tuhan itu kayak gimana gitu? Kan bukannya langsung tiba-tiba ada berkat jatuh dari langit kayak gitu kan? Kayak tiba-tiba, misalkan kita lagi butuh duit, tiba-tiba duitnya langsung jatuh dari langit di depan mata kita, nggak kayak gitu kan, atau langsung nongol gitu aja bermanifestasi depan muka kita kan, enggak. Tapi berkat yang dari Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, kita pasti tahu jawabannya tuh dinyatakan lewat pemberian orang kepada kita gitu kan. Kayak misalkan di masa-masa corona kayak gini kan perekonomian lagi turun ya, mungkin kita banyak yang susah menuhin kebutuhan sehari-hari kita, makanya ada orang-orang yang bagi-bagi sembako, ada orang yang bagi-bagi Indomie misalkan, ada orang yang bagi-bagi masker kayak gitu. Jadi berkat sama penyertaan Tuhan itu dinyatakan lewat orang lain yang jadi saluran berkatnya Tuhan. Nah, jawaban buat pertanyaan yang tadi berarti udah ada dong. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya nih, kalau misalkan Tuhan make orang lain buat jadi berkat bagi kita, bukannya harusnya kita juga dipakai Tuhan buat jadi berkat buat orang lain lagi gitu? Harusnya sih kayak gitu. Tapi kenyataannya emang beneran kita semua udah jadi saluran berkatnya Tuhan? Emang beneran kita semua udah dipakai sama Tuhan buat ngasih berkat ke orang lain? Belum tentu semua dari kita udah 100% kayak gitu kan. Atau kayak kita cuma kita cuma jadi saluran berkatnya Tuhan tuh kayak pas lagi niat doang, pas lagi apinya menggebu-gebu doang, nggak bener-bener dihidupin sehari-hari jadi saluran berkatnya Tuhan. Mungkin kita bisa kayak bilang alasannya kenapa kita nggak bisa jadi saluran berkatnya Tuhan itu, Dor, gue mah di masa-masa corona kayak gini, gue aja nggak ada kerjaan, gue aja misalkan walaupun ada kerjaan pas-pasan, atau gue nggak bisa ngasih karena duit ini gue mau pakai buat kebutuhan lain dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kita bilang kayak gitu, kalau kita bilang gue nggak bisa ngasih materi gue ke orang lain karena gue perlu buat hal yang lain lagi, itu artinya ada yang salah sama mindset kita. Kenapa? Karena karena kita bukan cuman bisa jadi saluran berkatnya Tuhan lewat materi gitu. Berkat Tuhan bukan cuman dinyatain lewat materi doang. Berkat Tuhan tuh bukan cuma dalam bentuk materi doang. Bagus kalau misalkan kita punya materi lebih dari cukup, terus kita bisa bagi, ya udah bagus, lakuinlah, bagikanlah. Terus kalau misalkan selama ini udah ngebagiin, lanjutin, dan bukan cuman di masa-masa ketika kita niat doang gitu. Tapi kenyataannya nggak semua orang bisa jadi saluran berkat dalam hal materi kan. Nah, terus gimana dong kita mau jadi saluran berkatnya Tuhan? Kan Tuhan suruh gitu. Nah, kita lihat lagi ya di Efesus 2 ayat 10 tadi. Saya bacain penggalan pertama. Penggalan pertamanya itu, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah maksudnya gimana sih? Buatan Allah tuh kalau misalkan kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, mau yang King James Version kayak mau versi bahasa Inggris apapun, itu pasti kata-katanya for we are his workmanship. Workmanship itu apa sih? Workmanship itu artinya kita tuh suatu karya Allah yang diciptain pakai seluruh kemampuannya dia, pakai seluruh skills-nya dia, pakai seluruh pengetahuannya dia, supaya kita tuh jadi karya yang terbaik yang bisa si ahli tukang buatnya itu bikin gitu. Jadi kita tuh suatu karya yang si ahli, yaitu Allah, bikin dengan kemampuan terbaiknya dia. Dan dia bikinnya tuh, workmanship itu artinya bukan dibikin pakai mesin, bukan dibikin lewat pabrik, tapi dibikin pakai tangan. Misalkan kalau dibikin pakai tangan, itu artinya setiap kita masing-masing tuh unik dan nggak ada yang 100% sama dong. Misalkan saya tuh pembuat sepeda gitu. Terus saya bikin sepedanya bukan pakai mesin, bukan lewat pabrik dan segala macamnya, tapi pakai tangan gitu.
kalaupun saya ngecatnya pakai warna yang sama persis, saya bikinnya pakai bahan-bahan yang sama persis. Tapi nggak mungkin penempatan setiap bagian dari sepedanya itu, kalau saya bikin pakai tangan tuh 100% sama sampai ke milimeternya itu sama persis. Itu kan nggak mungkin kan. Setiap karya yang kita bikin pakai tangan sendiri, itu bakal ada perbedaan-perbedaannya, bakal ada keunikan-keunikannya masing-masing. Sama juga kayak Allah nyiptain kita itu ada keunikan-keunikannya masing-masing. Mungkin ada orang yang empatinya lebih tinggi dari orang lain. Ada orang yang mungkin kalau misalkan ngelihat suatu masalah tuh bisa lebih secara objektif, secara logis daripada orang-orang lain yang lebih ke arah emosional gitu segala macam. Ada mungkin lebih humoris. Nah, jadi setiap kita kan masing-masing unik. Terus emang kenapa kalau unik? Apa hubungannya sama jadi saluran berkat buat orang lain? Artinya kalau misalkan kita unik, kita tuh bisa pakai keunikan kita buat jadi saluran berkat buat orang lain itu. Kayak di penggalan Efesus 2 ayat 10 yang lanjutan dari penggalan sebelumnya nih. Kan tadi karena kita ini buatan Allah. Terus lanjutannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, artinya kita diciptakan oleh Kristus Yesus dengan segala keunikan-keunikan kita, untuk kita pakai keunikan itu untuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, misalkan ya sebagai contoh, saya pakai keunikan, misalkan ada orang yang punya rasa empati lebih tinggi daripada orang lain. Terus contoh ini kan lagi masa-masa corona, karantina. Artinya mungkin ada orang-orang yang papa mamanya itu abusive, papa mamanya tuh marahin dia atau mukulin dia tanpa alasan. Terus selama ini dia bisa kabur dari kondisi itu dengan cara kerja, dengan cara sekolah, dengan cara hangout sama teman-teman. Tapi sekarang gara-gara karantina, dia terpaksa stuck di rumah, dia nyangkut di rumah sama orang tua yang kayak gitu, atau mungkin bukan orang tua, saudaranya kayak siapa kayak gitu. Terus kita nih sebagai orang yang punya rasa empati tinggi, dan kita tahu permasalahan dia, kita bisa pakai keunikan kita buat jadi saluran berkat Tuhan buat dia. Gimana caranya? Dengan cara kita dengerin permasalahan kita dengerin curhatannya dia, kita berusaha nempatin diri kita di posisinya dia, dan kita hibur dia, kita kasih nasihat gitu-gitu. Nah, mungkin simple ya, kayak kita cuma ngasih nasihat, kita kan nggak bisa ngeluarin dia dari permasalahan itu kan. Tapi bahkan hal-hal sesimpel itu, hal-hal yang mungkin bagi orang-orang lain yang nggak ada di dalam posisinya dia tuh kayak, apaan sih, sepele banget, itu mah lu nggak bantuin dia sama sekali, itu mah lu nggak jadi berkat sama sekali, bla bla bla. Tapi itu bisa aja jadi berkat yang mengubah orang itu gitu loh. Itu bisa aja jadi berkat yang mungkin jadi alasan buat dia bisa lanjut 1 hari lagi gitu misalkan. Jadi dengan keunikan-keunikan kita bisa jadi saluran berkat, dan nggak selalu nggak cuma dalam bentuk berbagi materi ke orang-orang lain doang gitu. Atau mungkin ada orang lain lagi yang punya masalah, terus dia tuh terlalu emosional buat ngadepin masalah itu. Bukan berarti kalau kita emosional, kalau kita tuh orang yang perasa banget itu buruk, bukan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus ngelihat masalah secara objektif, secara logis, sifat begitu tuh kayak gimana ya, kayak malah jadi beban gitu kan. Nah, sementara kita tuh orang yang logis dan objektif, kita bisa bantu dia buat melihat masalah itu dengan cara lebih seimbang gitu loh. Jadi dengan keunikan-keunikan kita itu, kita bisa jadi berkat kan buat orang lain. Kita bisa melakukan pekerjaan baik yang udah Tuhan siapin sebelumnya, yang Tuhan ciptain kita dengan tujuan itu. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gitu, kita jangan cuman hidup. Maksudnya kita jangan cuman ngelakuin itu pas kita lagi niat doang. Jangan cuman ngelakuin itu pas kita lagi dalam masa-masa bermasalah kayak misalkan corona ini doang. Di penggalan yang terakhir dari ayat Efesus 2 ayat 10 tadi dibilang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu artinya kita bukan cuman sekali-sekali doang ngelakuin
pekerjaan baik itu, kita bukan cuma sekali-sekali doang jadi saluran berkat. Artinya kita harus berusaha hidupin hal itu setiap hari. Kita harus berusaha terus-menerus make setiap keunikan kita buat jadi berkat ke orang lain setiap hari gitu. Dan sesuai sama yang kayak saya bilang tadi, kita jadi berkat dengan keunikan kita bukan cuman dalam hal-hal yang gede-gede doang. Kalau misalkan di contoh yang tadi, mungkin tadi kayak contohnya kegedean ya, kayak kita ngasih nasihat ke dia, terus dia yang lagi si orang yang tadi misalkan hidup di tengah-tengah keluarga yang abusive, yang istilahnya nyiksa dia itu, mungkin kayak tadi di contohnya tuh terlalu berlebihan banget ya, kayak satu-satunya alasan buatku hidup adalah nasihatmu yang memberiku harapan. Kita nggak harus sampai kayak nyelamatin orang kayak gitu, atau ada orang yang mau bunuh diri loncat dari lantai 100 terus kita tiba-tiba tangkap gitu, gimana. Jadi berkat tuh bukan cuma dalam hal-hal kayak gitu. Misalkan ada orang yang cuma lagi sekedar sedih aja, sedih nilai ulangannya nggak lolos KKM misalkan, terus kita tuh sebagai orang yang humoris, kita kayak ngejokes, terus habis itu kita bisa ngangkat mood dia lagi, itu pun dapat jadi contoh, kita jadi saluran berkat bagi dia kalau misalkan kita ngelakuin hal itu untuk Tuhan gitu loh. Kalau misalkan kita make keunikan-keunikan kita itu untuk menghibur orang dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan tujuan untuk melayani Tuhan gitu. Jadi intinya hari ini dari Efesus 2 ayat 10 ini, yuk kita sama-sama belajar kalau kita tuh masing-masing punya keunikan, dan keunikan kita itu bisa dipakai dengan cara kita masing-masing buat jadi saluran berkatnya Tuhan ke orang-orang di sekitar kita, dan nggak harus secara grand gitu, nggak harus secara gede-gedean. Hal-hal kecil pun kalau misalkan kita lakuin untuk melayani Tuhan, kalau kita bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Nah, jadi ya itu aja sih renungan yang singkat banget ya dari saya. Buat tutup renungan malam ini, ayo kita sama-sama berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu secara singkat, mungkin dari satu ayat Bapak, dan mungkin ayat yang kami baca hari ini tuh udah sering kami dengar berulang-ulang di gereja, di sekolah, dimanapun itu. Tapi kami percaya, kalaupun udah dibaca berulang-ulang, tapi firman yang Kau sampaikan itu nggak terbatas sama pertama kali dengar ayat ini doang ya Bapak. Bahkan setelah baca berulang-ulang pun, Engkau masih dapat berbicara lewat ayat ini. Dan Bapak, tolong kami Bapak agar kami nggak cuma dengar, tapi kami juga bisa tanam di hati kami masing-masing ya Bapak, dan kami terapin dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan ngelanjutin kebaktian remaja kami, persekutuan kami. Tuhan yang terus pimpin sampai akhir dari kebaktian kami Bapak. Makasih Tuhan, akhir dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dimut. Halo. Terima kasih untuk sharing firman Tuhannya. Ada yang mau meresponi atau menanggapi atau mau sharing, silakan. Ini kemana semua pengurus pria, kemana nih? Gak tahu, Boksu. Oke. Ada yang mau sharing? Gak ada. Tina?
Maria. Ada Mas Heri? Nah. Anthony. Mana foto? Foto juga nggak ada nih. Ah, Amoy. Moy. Salam, Kak. mana Salam. mukanya? Yuk dong. Mukanya yuk. 10 menit lagi. Wah. Oke, tongolin semua mukanya. Ini lagi direkam biar nanti bisa saya screenshot. Nah, tuh parents mana lo? Nanti. Anthony. Nando. Nando. Oke. Karena ini direkam, nanti bisa saya kirim videonya, tapi lumayan gede nih. Bisa 300-an mega. Nanti saya upload ke YouTube ya. Tidak ambil sini aja. Ya, nanti di screenshot dari video ini ya. Oke, saling dadah. Terence. Oke, besok link YouTube saya sudah kirim ya untuk ibadah. Silakan atur waktunya yang terbaik untuk bisa beribadah. Saya lagi bicara dengan komisi sekolah minggu khususnya di BPH supaya bisa mereka dari sekolah minggu bayar untuk bulan Juni Zoom Pro. Jadi waktu kita bisa lebih leluasa nanti. Ya, di bulan Juni. Kita berharap awal Juli nanti bisa ibadah seperti sedia kala. Ya. Tapi selama bulan Juni nanti kita pakai Zoom Pro dari sekolah minggu yang bayar. Kalau masih berlanjut, berarti di Juli nanti saya berharap remaja yang bayar 1 bulan. Kasnya jangan takut. Sekitar Novego. Ya, supaya bisa kebaktian doa Kamis, persekutuan remaja, meeting dan lain sebagainya dengan lebih leluasa waktunya ya. Kalau masih berlanjut nanti ke umum. Tapi sebenarnya kita nggak harus libatkan umum karena semua biaya operasional gereja itu umum yang tanggung. Tetap semangat ya. Anthony, mana lo? Aduh. Muka ganteng disembunyiin terus. Wow. Oke. Gelap amat sih muka lo, Ton. Kasih apa tuh? Oke, kita berdoa ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan remaja via Zoom. Kami bersyukur untuk puji-pujian. Kami bersyukur untuk semua yang hadir. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Dorothy. Tuhan terus menolong kami boleh menjadi berkat dengan segala keunikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar kami berpisah, lindungi istirahat kami sepanjang malam. Dan siapkan hati kami besok pagi atau besok sepanjang hari esok. Kembali boleh bersama-sama beribadah melalui YouTube. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, minggu depan sharing firman Tuhan oleh Semudarna ya. Kemudian yang masih mau Indomie. Nah, tuh, Indomie masih banyak di gereja, boleh ambil 15 bungkus 1 orang. Ya. Silakan ambil besok. Kalau nanti kita bagikan ke... Kalau enggak nanti saya bagiin tetangga. Ditunggu sampai minggu ini. Kalau minggu ini enggak diambil, masuk minggu depan, kami akan bagi ke tetangga. Soalnya udah mulai ada yang semut. Ya. Oke. Tetap semangat ya, besok ibadah pagi lah. Cemungut ya, cemungut. Pagi tetaplah, jangan sampai malam. Waduh, hari Minggu jangan ibadah malam. Nanti berkatnya udah diambil duluan sama orang lain.
Gimana? Masih pada baca Alkitab kan? Saat teduh kan? Mesti ya. Iuran, pengurus, persembahan. Udah. Tinggal bulan depan. Kerja ya. Yang udah kerja. Oke. Perpuluhan jalan. Oke. Ada Ya. yang mau kasih masukan nggak? Ada yang mau ngomong? Boksu turun 3 kilo, puji Tuhan. Turun gunung, turun gunung. Aduh, udah kangen banget ya sama-sama ya. Sama pemusik bukan? Setiap Jumat harusnya main musik. Aduh, saya juga rasanya kangen banget sama kalian nih. Oke, nanti kalau tiba-tiba hilang, berarti udah habis ya? Iya. Paling 2-3 menit lagi nih, habis. Apa tuh muka ketua ibu ketua kok letih lesu, berbeban berat? Apa? Nggak ada yang datang dari Kampung Janis ya? Siapa coba nggak jelas. Kenapa itu? Aduh, sedih deh. Orang Kampung Ada Janis duit. kebutuhan nih. Tahu nih, kesel deh. Liatin dulu aja ya. Nggak ada duit. Jadi baru aku bagi ya. Dokter. LB, Enak banget. orang Kampung Janis kemana? Dokter. Tahu ya. Mau saya pegangin. Latihan. Cobain dulu. Au, mana? Nando, mana suaramu? Lo sudah kangen banget suara kalian. Terbang belakang. Antoni, Kayaknya kekecil lagi. Isya, Dayan, Enak gak? Keren gak? Moy mana Moy? Siap. Kan? Maria papanya sehat? Ya, bagus. Vina masih kuliah nggak? Vina? Libur. Online. Tanggal 2 baru masuk. Oh iya iya. Berarti kami depan ikut PD ya? Hah? Tanggal berapa masuk? Masa? 2. Oh. Terus kemarin kok nggak ikut kami PD? Kemarin. Keluar. Yeah. Nggak megang handphone. Doa Kamis, kok Ibu Ketua juga nggak ada tuh, Desia nggak ada. Kenapa itu? Nanti itu loh, semangatnya diambil sama itu loh. Si jahat. Kamis depan ikut ya, gabung ya. Ya, Kamis Kamis udah depan semangat, kita pakai semangat. pakai Zoom Pro. Lausu juga letih lesu kalau kalian nggak ada. Kalau kalian ada, kami juga semangat. Habis habis kerokan. Habis kerokan. Oh iya. Oke deh, ini udah habis ya. Dadah. Berkati. Iya.